Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024. Terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50 dan bacaan dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Diikat oleh topik atau tema pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, pangurupio dihita di bagasan goarni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop. Perikop pertama pasal 9 ayat 38 sampai 41 berjudul Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Perikop kedua ayat 42 sampai 50 berjudul Siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam. Perikop pertama, pasal 9 ayat 38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Perikop kedua, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024, dihubungkan dengan topik minggu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupion dihita di bagasan goarni Jehovah.
Saudara, setelah mengusir roh jahat dari seorang anak muda sebagaimana dalam ayat 17-29 sebelumnya, Yesus bersama para murid-muridnya melakukan perjalanan ke seluruh Galilea. Dan ketika mereka sudah berada di Galilea, salah seorang dari murid yakni Yohanes memberitakan dan sekaligus mengadukan keberatan hati murid-murid itu melihat satu peristiwa di mana ada seseorang yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Para murid berpikir bahwa hanya mereka sendirilah yang mempunyai kewenangan dan otoritas untuk melakukan itu. Mereka beranggapan hanya merekalah pemegang otoritas mengusir setan. Sedang orang atau pihak lain yang bukan salah seorang dari murid Yesus yang 12 itu tidak boleh menggunakan nama Yesus mengusir setan. Makanya para murid-murid itu bereaksi keras mencegah orang itu mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Pada ayat 38, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Apa sikap dan respons Yesus terhadap laporan pengaduan mereka itu? Yesus berkata pada ayat 39, "Jangan kamu cegah dia." Kenapa Yesus melarang mereka mencegah orang mengusir setan menggunakan nama Yesus itu? Kalau ada seseorang yang dapat melakukan mukjizat dengan nama Yesus, maka ia pastilah orang yang percaya kepada Yesus. Kata Yesus sendiri, tidak mungkin orang yang sudah menggunakan nama Yesus mengusir setan dan berhasil dengan seketika ia menghina diri Yesus. Nggak mungkin. Kuasa untuk mengusir setan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menjadi utusannya. Bahkan pada ayat 41, Yesus berkata bahwa melayani para hamba-hamba Tuhan itu bisa dengan banyak cara. Misalnya dengan cara apa? Dengan hanya memberi secangkir air saja pun, maka orang seperti itu sudah dihargai oleh Tuhan dan diberi upah kekal. Dan pada ayat 42-48 Yesus mengingatkan agar semua murid Yesus dan pengikut Yesus saat ini, yakni kita orang Kristen, orang percaya, supaya harus mencegah praktek menyesatkan dan disesatkan, mencegah tersesat. Kita harus tegas dan konsekuen untuk menjauhi praktek-praktek penyesatan ini. Dengan nada marah dan keras, Yesus menegaskan bahwa barang siapa menyesatkan satu dari anak-anak kecil ini, maka mereka itu harus dihukum. Demikian pula apabila ada anggota tubuh, ya seperti mata, seperti tangan, seperti kaki, yang sudah sesat dan sudah menyesatkan orang, maka akan dilakukan tindakan kepada orang seperti itu. Lebih baik semua itu dibuang, kata Yesus. Dikikis, dipotong, dipenggal, dicongkel saja dari tubuh kita. Menurut Yesus alangkah jauh lebih baik dengan cacat fisik orang masuk surga daripada dengan anggota tubuh fisik yang sempurna tetapi masuk kemana? Neraka. Kemudian pada ayat 49-50, Yesus mengingatkan hakikat dan keberadaan murid-murid itu. Dan kita saat ini akan adanya pemurnian yang dilakukan kelak. Pada ayat 49, Yesus berkata, setiap orang akan digarami dengan api. Nah, ini merupakan gambaran pemurnian hidup orang percaya, yakni lewat garam dan lewat api. Dan seterusnya Yesus mendorong murid-muridnya itu agar setiap orang percaya itu harus mampu menjadi seperti garam yang memiliki rasa sehingga dapat berfungsi, dia dapat bermanfaat, dia dapat berguna, dia menjadi berkat. Pada ayat 50 Yesus berkata,
hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Inilah harapan dan impian Yesus dari murid-murid, dari kita pengikut-pengikutnya. Kita seharusnya mempunyai garam dalam diri kita, yakni kemampuan untuk menjaga diri, mampu menetralisir diri sendiri, tidak tersesat, apalagi tidak juga menyesatkan. Maka kita mampu berdamai dan menjadi pendamai bagi orang lain. Dan untuk sampai kepada harapan dan impian Yesus itu, maka percayalah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024 dihubungkan dengan topik minggu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, hindarkan sikap eksklusif, tertutup, sempit, terbatas. Jangan berpikiran negatif pada orang lain. Saudara, Yohanes memberitahu kepada Yesus bahwa ada orang yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dan dia mencegah, melarangnya. Nah, apa yang kita lihat di situ? Itu menunjukkan bahwa pengaruh Yesus ternyata sudah tersebar atau sudah meluas kemana-mana. Yesus sudah termasyhur sehingga orang-orang di luar, murid-murid pun sudah ada yang menggunakan nama Yesus khususnya untuk mengusir setan. Saudara, sikap Yohanes menunjukkan bahwa Yohanes memiliki pandangan yang sempit dan masih sangat-sangat eksklusif, terbatas, tertutup dari ataupun kepada orang lain. Hanya golongannya yang dianggap benar, baik, sedangkan golongan-golongan lain di luar kelompoknya dianggap jahat, berdosa, tidak bertobat, dan tidak masuk surga. Dan sikap seperti Yohanes ini juga, kalau kita perhatikan dalam dunia kita sekarang ini, banyak terjadi di kalangan orang-orang Kristen, Bapak Ibu, di kalangan jemaat, di kalangan anggota-anggota KUR. Banyak orang-orang Kristen yang bersikap eksklusif, tertutup, berpikiran sempit, yang hanya memandang gerejanya saja yang hebat, yang sudah bertobat, sedangkan yang lain tidak. Sedangkan yang lain belum lahir baru, hanya mereka yang sudah lahir baru, hanya mereka dianggapnya yang penuh dengan Roh Kudus, orang lain tidak. Nah, mereka hanya mau bersahabat, bergaul dengan sesama anggota gerejanya saja. Sedang yang lain mereka anggap itu apa? Oh, sesat, tidak diberkati, masih kafir. Nah, saudara, pandangan seperti Yohanes dan sikap banyak dari orang-orang Kristen di zaman sekarang ini sangat-sangat berbahaya kalau seperti itu. Ya, memang walaupun ada sisi-sisi positifnya juga ya, ada sisi positifnya. Apa? Misalnya, agar jangan ada orang yang menyalahgunakan nama Yesus untuk keperluan dirinya sendiri. Itu positif. Agar jangan ada orang yang mau memalsukan nama Yesus. Nah, itu juga positif kalau itu yang terjadi. Namun, yang paling menonjol dari sikap Yohanes dan dari sikap jemaat yang eksklusif tadi itu adalah mereka lebih menonjolkan sikap atau rasa iri, cemburu. Dalam hati mereka muncul sikap, kenapa orang lain bisa mengusir setan ya? Bisa mengusir roh jahat, padahal saya tidak, kami tidak bisa. Atau di dalam diri Yohanes ada pemikiran yang salah bahwa soal mengusir setan atau menggunakan nama Yesus itu hanya monopoli para murid-murid saja, hanya untuk pelayan saja, hanya dimiliki para pemangku jabatan pertohonan gerejawi saja, sedangkan jemaat biasa tidak bisa melakukannya. Oh, pandangan seperti itu, Bapak Ibu, harus dijauhkan dari pikiran kita. Harus dijauhkan sikap orang percaya di sepanjang zaman yang seperti itu. Jangan berpikiran negatif, jangan eksklusif dan iri, cemburu pada orang lain. Harus inklusif, artinya semua orang sama bagi kita. Ingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024.
Kalau sudah Tuhan mengurupi kita, menolong kita, siapapun kita bisa melakukan tanda-tanda ajaib, bahkan pengusiran setan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, orang percaya harus bersikap toleran kepada semua orang. Saudara, laporan dan pengaduan Yohanes ini langsung ditolak oleh Yesus. Yesus tidak setuju dan tidak sependapat terhadap sikap dan larangan Yohanes itu. Apa maksud Yesus menegur Yohanes ini? Yesus mau mendorong orang percaya bahwa jangan larang orang untuk mengusir setan menggunakan namaku. Nah, itu maksud Yesus. Siapa saja silakan mengusir iblis, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Saudara, Yesus tidak melihat itu sebagai suatu pelanggaran, suatu hal yang berbahaya, malah justru perbuatan yang sangat baik itu. Mereka bukan lawan kita, kata Yesus. Apalagi saat itu, orang memahami bahwa semua penyakit itu biasanya disebabkan oleh setan, iblis, roh jahat. Tidak ada nama lain yang bisa dipakai untuk mengusir setan kalau bukan nama Yesus. Yesus mengatakan, siapa saja yang menggunakan nama Yesus mengusir setan, maka mereka itu berada di pihak kita. Mereka adalah teman kita, bukan musuh kita, bukan. Yesus memberi kuasanya kepada siapa saja yang menggunakan namanya, asal membawa orang kepada kesembuhan, kepada kebaikan, membawa orang berkat-berkat, menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, Yesus mengajarkan sikap toleran kepada semua orang, baik kepada yang tidak satu agama, satu kepercayaan. Kita harus toleran, baik kepada kawan-kawan atau orang tidak satu gereja, tidak satu dogma dengan kita. Nah, kita harus toleran kepada mereka. Memang tidak ada toleransi iman, tidak ada toleransi dalam iman, dalam kepercayaan. Kita nggak toleran. Bukan berarti menganggap semua agama sama, tetapi terhadap siapa saja pun kita perlu terbuka. Kita perlu bersikap baik, bersikap kasih. Jangan terus langsung mencurigai mereka. Jangan mencari-cari musuh dan jangan juga menambah-nambah musuh. Ingat kata ungkapan 1000 sahabat masih kurang, masih sedikit. Satu musuh pun sudah terlalu banyak. Nah, dalam setiap persahabatan kita, maka pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersikap toleran kepada setiap orang. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, sekecil apapun perbuatan baik, selalu ada pahala dan upahnya. Saudara, pada ayat 41, Yesus mengatakan bahwa memberi secangkir air, meskipun itu sedikit, tidak ada harga materialnya, tetapi itu dihargai oleh Tuhan. Apa maksudnya? Jangan pernah berpikir bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang besar lah, yang hebat-hebat lah, yang monumental lah, yang disenangi dan dihargai oleh Tuhan. Jangan berpikir seperti itu. Oh, tidak seperti itu kita. Yang sekecil apapun berharga itu di mata Tuhan. Contoh kecil, hanya dengan senyum saja pun pada orang yang sedang mengalami suatu penderitaan sudah berharga. Apalagi orang yang sedang berduka. Mereka sudah terhibur dengan mengeluarkan senyum saja. Hanya mengunjungi orang di rumah sakit pun sudah menjadi suatu dorongan semangat untuk kesembuhan itu baginya. Orang lemah akan menjadi kuat ketika kita memberikan mereka semangat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pakailah segala apa yang ada padamu, pada kita untuk menjadi alat menyukakan hati orang lain. Tidak perlu berpikir terlalu panjang soal nilai material dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Sebesar apapun atau sekecil apapun itu, maka Tuhan akan memakainya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Sebab kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, berjuanglah melawan dan mengeluarkan semua batu-batu sandungan. Saudara, pada ayat 42 sampai 48, Yesus mengingatkan kita agar menjauhkan diri dari setiap hal yang bisa menjadi batu sandungan pada orang lain. Kata Yunani yang dipakai di sini skandalizo atau skandalon, artinya membuat jaring di jalan sehingga orang lain bisa terjatuh karena jaring itu.
Yesus menyadarkan murid-muridnya dan bahkan kita saat ini Bapak Ibu bahwa ada banyak dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam sikap perilaku kita, ada banyak dalam kebiasaan ataupun ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu menjadi skandalon, menjadi jaring yang bisa membuat orang lain tersandung untuk berdosa, melakukan kejahatan. Makanya kita harus hati-hati dalam setiap perilaku kita. Perilaku sebagai penyesat atau skandalon, sangat-sangat kotor itu, jelek itu, rusak itu, maka orang seperti itu pantas dihukum berat, kata Yesus. Pada ayat 42 ditulis, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Nah, bagi Yesus, tindakan Yohanes menegur dan melarang si pengusir setan yang tak dikenal itu, ayat 38 tadi, dapat disejajarkan itu dengan penyesatan, skandalon itu. Semestinya, iman si pengusir setan yang belum berkembang itu lah yang harus dikembangkan lebih lanjut dan bukan malah dihalang-halangi, apalagi dilarang untuk mengusir setan. Saudara, selanjutnya Yesus mengatakan bahwa ada banyak bagian tubuh kita ini yang bisa membuat skandalon. Nah, semua itu lebih baik dikerat, dipotong, habis itu diamputasi itu dari dalam tubuh kita. Kalau ada dalam bagian diri kita yang bisa menghalang-halangi kita berbuat baik, menghalang-halangi kita melayani Tuhan, maka semua itu harus dibuang, dikerat, dipotong. Apa saja yang menjadi halangan bagi kemajuan iman kita, kemajuan rohani kita, maka semua itu harus dibuang, dipotong, dikeluarkan, itu dikerat, dibersihkan, dikikis. Itu semua dari dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Menurut Yesus, yang tidak mau menyerat, memotong, dan membuang perusak-perusak iman itu, maka yang membuat kita berdosa itu akan dibuang kemana? Ke neraka. Ke neraka. Kata neraka ditulis dalam bahasa Yunani Gehenna, yaitu suatu tempat yang terletak di luar kota Yerusalem. Itu Gehenna, tempat pembuangan sampah. Lalu dibakar sampah itu, dan meski sudah dibakar, sampahnya busuk, akan muncul ulat-ulat. Seperti itulah gambaran penyesat, harus dibuang ke neraka, dibakar, dan menderita selama-lamanya. Nah, saudara, seruan Yesus untuk kemauan kita untuk memenggal tangan, memenggal kaki, dan mencongkel mata dari para penyesat-penyesat, itu jangan diartikan secara letterlek ya, secara hurufiah. Bukan hurufiah maksudnya. Itu merupakan simbol dari kemauan kita untuk memperjuangkan perubahan hidup, kemauan kita untuk bertobat, simbol dari perubahan diri itu, Bapak Ibu, kemauan kita merubah hidup kita. Semua itu tergantung pada hati, karena hatilah yang menjadi sumber segala-galanya perbuatan baik atau jahat kita. Maka hatilah yang harus diperbaharui. Jagalah hidup kita, hati kita masing-masing, Bapak Ibu, agar jangan ada dari perilaku, dari ucapan, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi penyesat, menjadi skandalon, menjadi pemicu bagi orang lain untuk berdosa, untuk berbuat jahat. Orang tua misalnya saja, yang suka minum minuman keras hingga mabuk. Nah, ini menjadi penyesat. Yang suka main kartu, main judi, juga itu menjadi penyesat. Yang sering bicara kotor, nggak terkontrol, juga menjadi skandalon bagi pendengar, bagi anak-anak. Nah, para guru di sekolah, para guru-guru agama, para pemangku jabatan di gereja, apakah sintua, bibelfrau, pendeta, yang tidak bisa menguasai ucapannya, yang suka bikin ribut-ribut, suka bikin orang tersinggung, nggak bisa mendamaikan istrinya, yang suka berbada dalam jemaat. Nah, ini sering sekali menjadi skandalon bagi anggota-anggota jemaat lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita hindarkan semua perilaku pemicu penyesatan atau skandalon ini. Tiada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh, aku tidak bisa. Nggak bisa. Nggak ada alasan untuk itu. Ingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama
Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan itu, kita bisa menjaga diri kita menjadi berkat bagi orang-orang lain, bukan sebaliknya menjadi skandalon. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kelima, jadilah garam yang selalu berdamai dengan semua orang. Nah, saudara, inilah pesan akhir dari Yesus dalam khotbah kita ini. Yesus mendorong kita semua, hendaklah kita bisa menjadi ataupun bisa menempatkan diri kita menjadi garam yang bisa mempengaruhi, mengajak, membawa orang-orang lain mengenal dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Kita bawa mereka, inilah garam itu. Pada ayat 33-37 sebelum khotbah ini, terjadi pertengkaran di antara murid-murid tentang siapa yang terbesar di antara murid. Nah, inilah juga yang mendorong Yesus mengajak murid-murid itu sekarang agar menjadi garam yang mau menempatkan diri mereka menjadi juru damai, pembawa kesatuan, pembawa persaudaraan yang sejati, yang mampu mengurangi, meminimalisir, bahkan bisa meniadakan sumber-sumber persoalan di kalangan komunitas kita. Saudara, inilah pesan akhir dari khotbah ini bagi kita. Marilah kita menjadi garam yang mampu menjadikan suasana persekutuan di mana kita berada menjadi enak. Seperti makanan yang digarami, enak toh? Menjadikan keluarga kita, marga kita, gereja kita, atau komunitas masyarakat bertetangga kita menjadi adem-adem, penuh dengan kedamai sejahteraan, teduh, agar orang semakin banyak percaya pada Kristus. Itu tujuannya kita menjadi garam. Nah, hayatilah topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024 bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupion dihita di bagasan Goarni Jehovah. Kita akan bisa menjadi garam, kita akan bisa menjadi terang bagi orang-orang lain. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 29 September 2024 dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Agar semakin banyak orang yang semakin percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pangurupio dihita di bagasan Goarni Jehovah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-18 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Pengajaran firman-Mu ini sungguh-sungguh memperkuat iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah kami mampu menguasai diri kami. Biarlah kami menjadi garam. Biarlah kami bisa melawan kuasa-kuasa lain, kuasa jahat, kuasa-kuasa yang membawa-bawa kami kepada perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oh Bapa Surgawi, jangan izinkan ada sedikit pun hal-hal yang bisa menyesatkan kami atau menyesatkan orang lain. Sifat-sifat, perilaku-perilaku yang membuat orang lain tersandung skandalon. Biarlah Tuhan kami bisa menjaga diri kami dan tidak pernah tersesat dan menyesatkan orang lain. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.